Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kisah perjuangannya dalam mempertahankan imannya sangat menyayat hati kita semua. Beliau harus rela menerima siksaan demi siksaan dari sang majikan agar ia mau meninggalkan agama Islam yang sudah diyakininya. Namun, beliau sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Lantas, bagaimanakah kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam mempertahankan akidahnya di tengah siksaan yang diberikan kaum kafir Quraisy kepadanya? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hidup sebagai salah seorang budak Bani Juma, kabilah Arab yang berdomisili di Mekah. Ibunya merupakan budak perempuan mereka. Ketika itu, Bilal radhiyallahu anhu sering mendengar nama Muhammad disebut oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemimpin Bani Juma, saat berbincang-bincang dengan kawan-kawan dan orang-orang terkemuka kabilahnya. Mereka membicarakan Rasulullah ini dengan penuh kemurkaan dan kebencian. Kendati demikian, mereka tidak mengingkari sifat amanah dan keberaniannya. Mereka juga tidak mengingkari keluhuran akhlaknya, kejujuran tutur katanya, dan kejernihan akalnya. Pembicaraan tersebut didengarkan Bilal dengan seksama, hingga dari dalam lubuk hatinya terbesit keyakinan bahwa apa yang diserukan laki-laki itu adalah kebenaran. Bahwasannya dia ibarat tali penyelamat yang Allah ulurkan kepada umat manusia, tidak lain untuk mengeluarkan mereka dari lumpur perilaku jahiliyah menuju cahaya tauhid demi menggapai surga Ar-Rahman. Bilal radhiyallahu anhu pun menjawab seruan kebenaran ini, melapangkan jiwa untuk menyambut mentari Islam yang diterbitkan sang Nabi dari robnya. Kemudian dia menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas mendeklarasikan keislamannya. Seketika itu juga, dia merasa seakan-akan dirinya baru dilahirkan. Dalam waktu singkat, kabar keislaman Bilal radhiyallahu anhu tersebar luas, dan orang-orang yang akalnya telah dihasut syaitan saat mengetahui kabar tersebut segera menyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Mereka tidak peduli apa-apa lagi terhadap dirinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, ada 7 orang yang pertama kali menyuruhkan Islam secara terang-terangan: Rasulullah, Abu Bakar, Ammar dan ibunya, Sumayyah, Syuhaibib, Bilal, dan Mikdad. Rasulullah dilindungi oleh Allah melalui pamannya, dan Abu Bakar dilindunginya melalui kaumnya. Adapun yang lain tidak memiliki pelindung, sehingga disiksa kaum musyrikin Mekah. Tubuh mereka dipakaikan baju-baju besi saat dijemur di terik matahari. Setiap siksaan yang diangankan telah ditimpakan atas mereka, terkecuali Bilal, karena dianggap terlalu hina untuk dipermainkan. Ditambah ketidakpedulian kaumnya, dia diserahkan kepada anak-anak. Dalam keadaan terikat, Muslim berkulit hitam ini diseret dari kampung ke kampung, dan selama itu terdengar ucapan lirihnya, Ahad, Ahad. Ibnu Ishaq menggambarkan sebagian azab yang ditimpakan kaum kafir Quraisy kepada Bilal dan sahabat lainnya dari kalangan kaum muslimin yang lemah. Orang-orang Quraisy memusuhi siapa saja yang masuk Islam, yang mengikuti ajaran Rasulullah. Setiap kabilah menyiksa muslimin dari kalangan sendiri, mengurung dan memukul mereka, membiarkan mereka kelaparan dan kehausan, atau menjemur mereka di padang pasir Mekah. Kaum lemah itu dipaksa untuk meninggalkan agama baru ini. Di antara mereka ada yang berpaling karena kerasnya siksaan yang ditimpakan. Ada juga yang bersikukuh pada pendiriannya, dan mereka dilindungi oleh Allah dari berbagai siksa. Bilal, Maula Abu Bakar, terlahir di kalangan Bani Juma. Ayahnya bernama Rabah.
dan ibunya bernama Hamamah, wanita yang jujur dalam keislamannya dan bersih hatinya. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah menyeret Bilal saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Punggung budak yang diketahui telah berislam ini ditempelkan di padang pasir kota Mekah dalam keadaan terlentang, lalu pada dadanya ditimpakan batu besar. Demi Allah, kamu tetap seperti itu sampai mati, kecuali kamu bersedia mengingkari ajaran Muhammad serta kembali menyembah Lata dan Uzza, seru majikan Bilal. Meskipun disiksa sedemikian rupa, Bilal radhiyallahu anhu tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Dengan gigih dia mempertahankan keimanannya kepada Allah. Laki-laki ini tidak peduli dengan azab yang ditimpakan, padahal dia memberi keringanan bagi kaum mukminin ketika itu untuk mengucapkan kalimat kufur selama hati keimanan tetap melekat dalam sanubari. Keringanannya tersebut diberlakukan agar setiap muslim selamat dari siksaan orang-orang jahat. Akan tetapi, Bilal tidak senang apabila musuh mengolok-olok agama dan para penganut Islam. Seakan dia hendak menyampaikan pesan kepada alam semesta bahwa keimanan mukmin sejati tidak dapat digoyahkan meski seluruh makhluk di dunia bersatu mengusahakannya. Sebab orang beriman memiliki keyakinan sebesar gunung yang kukuh mengakar hingga ke hati, dan Allah lah yang menguatkannya. Kemudian suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Bilal sedang disiksa di padang pasir Mekah. Merasa nyawanya tidak berharga di sisi Allah. Dia terus mengulang-ulang seruan yang kekal ini, Ahad, Ahad. Seketika itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu pulang dan membawa harta yang banyak. Tujuannya satu, membeli budak-budak yang diketahui telah memeluk Islam untuk dimerdekakan. Dia khawatir mereka terfitnah karenanya sehingga meninggalkan agama ini. Alto Al-Qurasani mengemukakan, Ibnu Musaib menyebut-nyebut Bilal ketika bersama, seorang yang bersemangat dalam menjalankan agamanya, yang tegar meskipun disiksa di jalan Allah. Tatkala melihatnya disiksa, Nabi mengatakan, andai kita memiliki harta, niscaya dia akan kita beli. Maka Abu Bakar bergegas menemui Abbas dan meminta, belilah Bilal untukku. Abbas pun membeli budak itu, lalu menyerahkannya kepada Abu Bakar, sehingga kemudian dia dimerdekakan. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menukar Bilal radhiyallahu anhu dengan budak musyrik berkulit hitam, dan Umayyah bin Khalaf menyetujuinya. Ibnu Sirin bertutur, tatkala keislamannya diketahui, Bilal ditelentangkan di bawah terik matahari dan disiksa oleh orang-orang Quraisy. Mereka menyerukannya, Robmu adalah Lata dan Uzza. Namun beliau menyahut, Ahad, Ahad. Penyiksaan ini diketahui Abu Bakar. Kemudian mereka pun didatangi dan ditanya dengan tegas, atas dasar apa kalian menganiayanya? Apakah dia tidak patuh kepada kalian? Merasa tidak memiliki jawaban yang logis, mereka menawarkan, beli sajalah dia jika kamu mau. Abu Bakar pun membeli Bilal seharga 7 ukiah emas atau kurang lebih 280 dirham. Lantas dia memerdekakannya. Dinukilkan dari Qais, Abu Bakar membeli Bilal seharga 5 ukiah emas, dan pada waktu itu dia sedang diimpit batu-batu besar. Mereka berkata kepada Abu Bakar, jika kamu tidak suka melihatnya disiksa, kami rela menjualnya dengan ganti beberapa ukiah emas. Abu Bakar menanggapi, andai kalian enggan menjualnya kecuali dengan ganti 100 gantang emas sekalipun, niscaya aku akan membelinya. Suatu ketika, disebutkan nama Abu Bakar. Lantas Umar bin Khattab berkomentar, Abu Bakar adalah panutan kita, dan dia menolong panutan kita. Maksudnya Bilal bin Rabah. Dalam Quran Surat Al-Lail ayat 19-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Quran Surat Al-Lail ayat 19-21. Para ulama tafsir menjelaskan hakikat firman Allah tersebut. Ayat tersebut diturunkan terkait upaya Abu Bakar saat membeli Bilal dan memerdekakannya di jalan Allah. Kemudian kaum musyrikin mengejek. Dia berbuat itu semata-mata karena Bilal pernah berjasa kepadanya. Maka turunlah ayat. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Quran Surat Al-Lail ayat 20-21. Demikianlah Allah menakdirkan keselamatan bagi Bilal dari tangan kaum kafir Quraisy untuk memulai kehidupan baru dalam naungan iman bersama penghulu manusia Muhammad SAW.
Bilal radhiyallahu anhu pun leluasa meneguk mata air jernih ini langsung hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menyejukkan hati dan mengangkat derajatnya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu merupakan seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kisah perjuangannya dalam mempertahankan imannya sangat menyayat hati kita semua. Semoga Allah meridhoi Bilal bin Rabah dan seluruh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.